Stop. Stop. Ya. Ada siapa ini? Stop. Tolong Raja. Stop. Kenapa ini? Minta tolong. Ini Pak Sarjo ini. Iya. Ayo, Pak, saya pegang. Stop. Coba tiduran di sini, Pak Sarjo. Stop. Lo disorot dari kameramen. Coba. Stop. Sahabat-sahabat semua. Ini Pak Sarjo, Kak. Gimana ceritanya, Pak? Ada apa ini? Tolong Raja. Tolong gimana? Bisa saya duduk Raja? Oh, silakan duduk. Pak Sarjo dari mana ini? Dari rumah apa kayak gimana? Dari rumah. Ah. Tapi tadi siangnya saya dari kebun. Oh, siang dari kebun. Iya. Kebun yang dekatan dengan saya itu. Ya, benar Raja. Tapi di sana kan ada yang beli tanah di sana itu. Yang sebatasan sama saya. Oh, yang sebelah sini apa? Sebelah sini itu? Ya. Itu ada seseorang suruhan yang membeli tanah itu yang apa itu namanya? Bang Bogel Tompel. Bang Bogel Tompel. Iya. Cuma suruhannya yang di kebun itu. Oh, jadi suruhannya seperti preman apa kayak gimana gitu? Itu kenapa itu? Itu kan batas kebun itu. Ini sorot ya, kameramen. Lurus. Tapi suruhan. Yang Bogel Tompel katanya di samping kayu besar itu. Katanya itu masuk ke dia, jadi batas itu mengkol dan Rajo. Tapi ini jadi Pak Sarjo ini kenapa seperti ini? Saya tidak tahu. Saya pulang dari kebun tadi, tiba-tiba dada saya sakit dan memar. Sakit memar? Iya. Tadinya tidak? Tadinya tidak. Makanya saya minta tolong sama Rajo. Boleh saya lihat? Boleh. Udah diikat seperti itu? Iya. Iya. Ini Raja. Stop. Ini. Udah disorot kameramen. Ini. Ya. Sorot aja. Ini sakit, Pak Sarjo? Ini sama ini sakit, Rajo. Apa yang dirasa? Panas atau gimana? Panas dan nyelkit, Rajo. Sakitnya. Seperti ada sesuatu. Itu pas Pak Sarjo sampai di rumah atau sesudah Pak Sarjo mandi atau kayak gimana gitu? Saya memang di kebun juga saya sudah agak merasakan yang tidak enak. Badan saya. Nah, begitu saya pulang nyampe rumah, saya minta krik-krik lah sama istri. Tapi sepertinya tidak ada reaksi. Nggak ada reaksi. Tiba-tiba sudah mandi itu tiba-tiba sakit seperti. Tapi siang sorenya itu cekcok dengan. Iya, sorenya seperti cekcok juga sama utusan Bogel Tompel itu. Yang menjaga kebun Bogel Tompel itu. Kebun sudah, kalau nggak salah belum lama. Iya, memang. Kebun itu laku dibeli ya. Iya. Nah, saya memang agak kurang tahu juga siapa yang membeli. Berarti yang beli itu Bogel Tompel itu. Ya sudah, nanti saya bantu
obati ya, Ya tolonglah Bang Pak Razi. Sarjo. Ya. Sama-sama berdoa aja insya Allah. Ah, Kalau memang dia gangguan, insya Allah dia nanti akan kelihatan. Ini sahabat-sahabat semua ya. Ini Pak Sarjo, tetangga kebun saya. Maksudnya kebun saya itu nggak jauh dari sebelahan sama kebunnya Pak Sarjo ini. Ya. Saya akan coba obati dulu. Bismillah. Allah. 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 Kenapa kau ganggu dia? Kenapa? Siapa ini? Jangan kau ganggu dia. Coba. Lepaskan. Saya Pergi kamu. Jangan ganggu dia. saya akan kunci dulu tubuhnya. Allah. Ada orang nggak di depan? Coba. Sorot aja ke kameramen. Itu yang di depan. Ari. Coba minta tolong sebentar. Kenapa kamu ikut campur? Coba duduk di sini. Nanti diterima aja ya. Nanti ini. Kenapa kamu ikut campur? Saya bantu Pak Sarjo ini. Bismillah. Mau kau apakan dia? Jangan kamu ada di tubuhnya Pak Sarjo. Saya minta kamu keluar. Kamu yang jangan ikut campur. Kamu akan saya bakar. Bismillah. Bismillah. Allah. Allah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Suruhan siapa? Kenapa mengganggu Pak Sarjo? Kenapa mengganggu Pak Sarjo? Kamu mau buat apa Pak Sarjo ini? Mati. Buat mati? Siapa yang menyuruh? Nggak mau bicara kamu? Allah. Mau bicara tidak? Kalau kamu tidak mau bicara, saya bakar kamu. Siapa yang menyuruh kamu? Bogel tompel. Bogel tompel. Apa tujuannya? Membunuh dia. Membunuh Pak Sarjo? Ya. Tujuannya? Untuk mengambil tanahnya atau kayak gimana? Menguasai tanahnya. Untuk menguasai tanahnya. Di samping tempat dia beli. Siapa Bogel tompel itu? Preman. Preman? Ya. Orang kaya? Ya. Kenapa kamu kayak gitu? Panas? Ya. Saya minta kamu kembali Bogel tompel. Kalau kamu tidak kembali Bogel tompel, saya bakar kamu. Kenapa? Memangnya ada dukun Bogel tompel? Jadi kamu disuruh buat Pak Sarjo ini sakit? Ya. Kamu tidak usah ikut campur. Kenapa saya tidak boleh ikut campur? Pak Sarjo ini saya kenal dengan dia. Dia datang ke sini minta tolong dengan saya. Bogel tompel. Punya guru yang hebat. Bogel tompel orang yang nggak bisa dilawan. Apa kayak gimana? Punya guru yang hebat. Siapa guru? Saya tidak peduli, ya, karena dia sudah mengganggu. Kenapa cekcok seperti itu harus mengirimkan santet seperti itu? Apa? Kamu mau lawan saya? Ya sudah, serang saja kalau bisa.
Ampun. Saya hanya disuruh. Iya, kamu memang disuruh. Saya minta sama kamu dari tadi kembali kepada Bogel Tompel. Kenapa? Kamu takut dibunuh sama Bogel Tompel? Kembali kepada dukun itu. Ya. Ingat. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladzi yasma'u indahu wa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu Allahu akbar. Gimana? Sudah ke belakang aja. Ambil minum di belakang. Ya. Cuma lemas aja kan? Ya. Nah, ambil minum di belakang, habis itu istirahat di belakang. Astagfirullah. Disorot aja kamera. Lihat memarnya itu ya. Sudah mulai memudar. Alhamdulillah. Pak Sarjo. Bagaimana? Udah agak entengan apa kayak gimana? Masih sakit. Bismillah. Allah. Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha sabata. Rabbana wa la tu'akhidhna in nasina. Rabbana wa la Rabbana wa la Alhamdulillah. Coba bisa duduk. Allahu la ilaha hayyul qayyum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi Allah. Alhamdulillah. Gimana Pak Sar? Udah enakan? Ini memar-memarnya juga sudah mulai memudar sahabat-sahabat. Mungkin nanti butuh proses untuk memar-memarnya ini ya. Yang penting Pak Sarjo sudah kuat, udah bisa lagi. Ya. Udah enteng badannya ya. Sudah dikancing lagi bajunya. Kita ngobrol dulu di atas sana. Subhanallah. Ini sahabat-sahabat semua ya. Ini Pak Sarjo, tetangga kebun saya. Dia memang kalau ada apa-apa memang selalu datang ke tempat saya. Nggak perlu diperban lagi itu. Insya Allah itu udah nggak sakit. Nah, silakan duduk sini Pak Sarjo. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Alhamdulillah. Coba disorot aja kameramen. Saya ngambil. Alhamdulillah. Kenapa nggak dari sore tadi Pak Sarjo? Sore tadi belum seperti ini rasanya. Belum berasa ya? Iya, masih. Jadi kalau saya belum bisa memastikan itu kiriman atau bukan. Pada intinya kalau untuk pengakuan dari yang ada di tubuhnya Pak Sarjo ini tadi, ketika saya bacakan doa itu melawan saya, itu dia itu adalah suruhan dari Bogel Tompel. Jadi Bogel Tompel ini adalah seorang yang lumayan berpengaruh dan dia memiliki guru spiritual. Bisa dibilang dia memiliki dukun, seorang guru. Dan dia memang permainannya memang main dukun. Dia menyantet saya.
Ya kalau saya bilang nyantet atau apa, mungkin dia hanya ingin memberi pelajaran sama Pak Sarjo. Itu permasalahannya bagaimana awal ceritanya Pak Sarjo? Nah, boleh diiniin. Memang awal ceritanya pertama itu kan kebun itu kan punya orang lain, sebatasan sama saya. Dan saya pun tadinya saya tidak tahu kalau itu dibeli sama Bang Bogel Tompel. Bogel Tompel itu. Dan saya tidak tahu Bang Bogel Tompel itu seorang preman. Dibelilah sama dia. Dibeliin sama dia. Nah, ternyata dia itu mempunyai anak buah dan saya tidak tahu kalau dia itu punya guru. Dia intinya yang menjaga kebun itu orang suruhannya. Ya. Kalau lihat dari pakaiannya seperti apa? Seperti preman atau seperti preman. Nah, saya berseteru sama dia. Saya sudah menjelaskan bahwa kayu itu masuk ke tempat saya. Tapi kata Bang Bogel Tompel itu batas itu kan lurus tadinya. Tapi setelah Bang Bogel Tompel membeli, kok kayu itu masuk ke tempat dia. Jadi batasnya seperti apa? Seperti bengkok gitu? Bengkok. Lurus terus bengkok. Bengkok ke sini. Terus lurus. Lurus, lurus. Berarti kayu besar yang di sini itu punya saya. Iya, punya Pak Sarjo. Ya iya, kalau kita lihat dari ininya kan Pak Sarjo, dari seperti tanah saya ini kan tanahnya Pak Sarjo, di sini tanahnya saya, ya kan? Yang di sini kan, yang tanahnya orang itu, yang dibeli Bang Bogel Tompel itu. Nah, jadi di sini itu ada pohon besar. Kayu besar itu masuk ke tempat Pak Sarjo. Nah, tiba-tiba Pak Sarjo mau ngelurusin. Kan itu udah dibeli sama Bang Bogel Tompel. Mau dilurusin. Saya lurusin. Nah, tiba-tiba anak buahnya Bang Bogel Tompel itu marah-marah. Katanya itu milik kayu besar ini punya Bang Bogel Tompel. Tapi Pak Sarjo sudah kata saya, ya sudah kalau memang kayu itu mau, ambillah kayunya. Yang penting batasnya kita luruskan saja, biar enak dilihat. Kalau untuk batas-batas tanah itu saya tahu daerah situ, ya. Nggak ada batas tanah yang lurus terus belok gini, terus lurus lagi itu. Itu kan nggak tahu. Tapi saya tahu. Saya perhatikan mungkin dia itu mau memiliki tanah saya. Ya kalau melihat dari penjelasan yang saya jadikan tadi, yang ada di tubuhnya Pak Sarjo ini, penjelasannya itu ya seperti itu. Tujuannya memang ingin menguasai tanah Pak Sarjo ini, Bang Bogel Tompel itu. Cuman dengan cara halus. Nanti kalau saya lagi nggak sibuk dan pas anak buahnya Bang Bogel Tompel ada di kebun itu, nanti Pak Sarjo hubungi saya, nanti saya ke kebun. Ya. Nanti saya ke kebun dan insya Allah. Kenapa saya ingin membantu Pak Sarjo? Kesatu, kita memang tetangga, kebun saya sama kebun Pak Sarjo ini kan sebelahan. Yang kedua, saya lihat di sini sudah main dukun santet. Gitu. Ya, ada unsur-unsur dukun santet. Makanya saya ikut campur di sini, ya. Dan tujuan saya ingin membantu Pak Sarjo. Saya lihat badan Pak Sarjo itu sampai memar-memar. Nah, nanti saya buatkan air, nanti sampai rumah buat mandi airnya, kemudian yang satu botol diminum, ya. Insya Allah Pak Sarjo. Insya Allah kalau masalah itu nanti insya Allah saya akan datang ke kebun. Ya. Dan saya minta cepat kelar lah, insya Allah kelar. Tapi seandainya ada jalan keluar, ya. Tapi ini kalau saya sudah nggak pakai jalan keluar. Intinya mereka ini sudah main dukun. Yang mau saya kejar adalah gurunya Bang Bogel Tompel ini. Dia adalah dukun, ya. Dan santetnya nyata. Saya sudah lihat santet itu. Ya, saya minta intinya tuntaskanlah masalah ini. Saya minta tolong sama Bang Rajo. Coba dibuka lagi itu. Coba disorot kameramen, ya. Mungkin sudah agak memudar. Memarnya sampai seperti itu.
Ngeri juga ini ya, santet dari guru atau dukun-dukun bogel Itu tompel yang itu. mengirimkan gurunya apa memang ada Ya, yang dukun pasti itu gitu? dukun dari intinya entah dia Bang Bogel Tompel itu atau memang orang-orang suruhan Bang Bogel Tompel itu yang berseteru sama Pak Sarjo itu. Saya juga nggak kurang tahu jelas. Yang pasti nanti kita beberapa hari ke depan nanti kita ketemuan. Ya, nanti pas ada Ah, suruhan Bang Bogel Tompel saya panggil lah Darajo. Insya Allah nanti saya sekalian juga mau menengokin kebun. Saya sudah lama tidak ke kebun. Saya bersyukur ya. Pak Sarjo. Ya kalau Bogel Tompel ini sudah main dukun, insya Allah saya akan berantas dia. Apalagi kalau dia memang preman, ya harus dihentikan. Ya. Karena saya takutnya nanti banyak jatuh korban. Cuman hal sepele, pakai acara Nah nyantet itulah saya yang kayak gitu. takutkan itu. Takutnya banyak korban nanti. Tadinya di daerah kebun tempat kita itu aman-aman saja. Aman. Ya, belum pernah. Tapi setelah Bang Bogel Tompel membeli itu, ya ini saya seperti ini. Saya tidak mengerti sama Oke sahabat-sahabat semua ya, perkenalkan ini Pak Sarjo. Dia ini adalah, saya kenal dengan beliau. Beliau ini adalah tetangga kebun saya. Yang saat ini dia tadi siang katanya dia cekcok dengan anak buahnya atau orang yang menjaga kebunnya Bang Bogel Tompel. Perkaranya gara-gara batas tanah. Karena Bang Bogel Tompel itu, si Pak Sarjo ini ingin meluruskan sesuai dengan patok yang sudah ada, ditarik benang dari sana ke sini. Nah, kemudian orang suruhan Bang Bogel Tompel itu datangi Pak Sarjo. Marah-marah dengan Pak Sarjo. Kenapa diluruskan? Batasnya itu tidak lurus, batasnya seperti ini. Terus belok ke sini, lurus gini. Karena ingin mengambil pohon yang sangat besar di sini. Nah, di situ. Nah, dari cekcok-cekcok seperti itu ya Bang Pak Sarjo ini ya mempertahankan haknya karena beliau memang sudah tahu gitu kan. Cuman Bang Bogel Tompel ini memang sepertinya sengaja cari masalah. Kemudian pulang dari cekcok itu sore Pak Sarjo ya seperti ini sampai jatuh tadi di situ ya. Insya Allah Pak Sarjo nanti saya bantu ya. Memang harus diberi pelajaran kalau memang preman-preman seperti itu sudah apalagi sudah main-main dukun itu memang harus diberi pelajaran. Oke, sahabat-sahabat semua, saya akan buatkan Pak Sarjo ini air dulu. Mungkin labnya akan saya akhiri dulu. Ya, mohon doanya biar saya bisa selesaikan permasalahan dengan Bogel Tompel ini. Agar dia bisa bertobat dan saya bisa hancurkan gurunya ini. Karena gurunya ini atau dukun-dukunnya ini sangat berbahaya. Akan banyak jatuh korban kalau masih ada dukun-dukun seperti orang suruhannya Bogel Tompel ini. Ya. Oke, sahabat-sahabat semua, mungkin hanya itu saja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kameramen beli ya. Suruh orang beli air mineral aqua atau apa. Ya,